Coba kamu bayangkan hidup di zaman di mana agama itu isinya cuma barisan aturan kaku dan penghakiman yang dingin. Saat itu, kalau kamu pendosa, kalau kamu orang miskin yang sakit-sakitan, atau kalau kamu perempuan yang dianggap rendah, kamu itu sampah di mata para ahli kitab yang merasa paling suci. Mereka berdiri di atas mimbar, sibuk menunjuk hidung orang lain sambil teriak, "Kamu salah, kamu kafir, halal darahmu, kamu masuk neraka." Lalu muncul Isa. Dia datang bukan dengan membawa daftar dosa baru, tapi dia datang membawa meja makan. Isa itu tahu kalau manusia yang hancur itu nggak butuh dikasih ceramah soal neraka, tidak perlu dijudge, karena mereka sudah merasa hidup di neraka setiap hari. Mereka butuh disentuh sebagai manusia. Makanya Isa itu nggak takut makan bareng pemungut cukai yang dibenci. Dia nggak ragu bicara sama perempuan yang dianggap hina, dan dia nggak jijik menyentuh orang kusta yang dijauhi semua orang. Realitanya, Isa mengajari kita kalau kasih sayang itu adalah revolusi terbesar. Saat para penguasa agama mau merajam seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, Isa nggak ikut ambil batu. Dia cuma bilang satu kalimat yang bikin semua orang mendadak bercermin. "Siapa di antara kalian yang nggak punya dosa, silakan lempar batu pertama." Seketika, semua batu itu jatuh ke tanah. Kenapa? Karena penghakiman itu seringkali cuma topeng buat menutupi busuknya diri kita sendiri. Isa itu masuk ke hati orang bukan lewat jalur instruksi, tapi lewat jalur empati. Dia nggak langsung bilang, "Tobat kamu," tapi dia bantu dulu apa yang jadi beban mereka. Dia obati lukanya, dia dengar ceritanya, dia hargai keberadaannya. Saat seseorang merasa dicintai tanpa syarat, saat itulah keinginan buat berubah itu muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar. Pelajaran buat kita sekarang, apalagi kalau kamu merasa punya ilmu atau merasa sudah lurus, jangan jadi hakim buat orang yang lagi jatuh. Dunia ini sudah terlalu penuh sama orang yang jago menghakimi, tapi nol besar dalam mencintai. Kalau kamu melihat orang yang salah, jangan langsung kamu hantam pakai ayat atau aturan. Coba duduk di sampingnya, dengarkan dia tanpa pasang muka curiga. Tujuannya bukan buat mendukung kesalahannya, tapi buat membangun jembatan supaya dia bisa balik lagi. Isa itu pura-pura jadi kawan buat mereka yang gak punya teman, supaya dia bisa pelan-pelan menunjukkan jalan pulang yang lebih baik. Dia merangkul dulu, baru membimbing. Jadi, kalau kamu mau mengubah seseorang, mulailah dengan menyentuh hatinya lewat kasih sayang yang tulus. Karena satu pelukan hangat kepada orang yang tersisihkan itu, jauh lebih berbekas daripada 1000 khotbah yang isinya cuma ancaman. Jadilah seperti Isa, yang datang bukan buat menghancurkan yang retak, tapi buat membalut luka sampai yang retak itu bisa berdiri tegak lagi. Gimana? Lebih masuk ke logika rasa nggak kalau kita melihat sosok Isa dari sisi ini?